Baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bayu Janar Arimbawa dengan NIM akhir 038. Jadi saya di sini akan membuat video penjelasan tentang rangkaian yang telah saya buat di Proteus. Itu ada yang pertama ada rangkaian low pass filter atau biasa disebut dengan LPF. Lalu ada rangkaian high pass filter yang bisa disebut dengan HPF. Lalu ada rangkaian band pass filter yang bisa disebut dengan BPF. Dan yang terakhir itu ada rangkaian komparator dengan LDR. Jadi untuk yang pertama itu kita akan membahas tentang rangkaian LPF terlebih dahulu. Jadi itu sesuai namanya, low pass filter itu adalah sebuah filter frekuensi yang berfungsi untuk meloloskan sinyal dengan frekuensi rendah dan memblokir atau melemahkan sinyal dengan frekuensi tinggi. Analogi sederhana itu, bayangkan tuh jika kita itu punya sebuah saringan air. Lalu air yang partikelnya itu kecil itu akan lolos, tapi partikel yang besar itu akan tertahan. Nah, LPF ini itu bekerja seperti saringan, tapi yang disaring itu adalah frekuensi. Jadi frekuensi yang rendah itu lolos, lalu frekuensi yang tinggi itu tertahan gitu, tertahan. LPF ini banyak digunakan dalam kehidupan nyata, misalnya pada sistem audio untuk menghilangkan noise berfrekuensi tinggi atau pada sistem kontrol untuk menghaluskan sinyal sensor. Lalu kita langsung lihat aja rangkaiannya nih pada Proteus ini rangkaian LPF. Jadi rangkaian LPF ini kita buat ini adalah LPF passive Fourier pertama dengan topologi RC. Komponen yang digunakan tuh sederhana, hanya dua buah aja. Jadi yang pertama itu kita pakai resistor dengan nilai 10 kilo ohm, lalu yang terhubung secara seri pada jalur sinyal. Lalu yang kedua itu kita menggunakan kapasitor dengan nilai 8 NF atau 8 nanofarad. Itu terhubung secara paralel ke groundnya. Jadi itu prinsip kerjanya itu memanfaatkan sifat impedansi kapasitor yang berubah terhadap frekuensi. Impedansi kapasitor dirumuskan sebagai XC sama dengan 1/2 pi FC. Artinya itu semakin tinggi frekuensi sinyal masukan, semakin kecil impedansi kapasitor. Sehingga sinyal semakin banyak yang dialirkan ke ground dan tidak sampai ke output. Ini outputnya. Sebaliknya, pada frekuensi rendah, impedansi kapasitor besar sehingga sinyal lolos ke output. Lalu itu parameter terpenting dalam LPF sendiri itu adalah frekuensi cutoff yang sering disimbolkan sebagai FC atau F-3 dB. Frekuensi ini adalah titik di mana gain rangkaian turun sebesar 3 dB dari gain maksimum atau tegangan output menjadi 0,707 kali tegangan input. Rumus frekuensi cutoff untuk LPF RCOD pertama itu adalah FC sama dengan 1 dibagi 2 pi dikali R dikali C kali C. Dengan masukkan nilai komponen yang kita punya itu ada tadi kan rumusnya 1 per 2 pi dikali R dikali C. Jadi itu kita masukkan nilai R-nya dulu. Itu 10.000. 2 pi 1 per 2 pi dikali 10.000. Lalu C-nya itu 8 nanofarad kita ubah. Jadi nilainya itu menjadi 0,0000000008. Ya nggak tahu ada berapa banyak ya. Jadi itu nilai hasil akhirnya itu yang kita dapat itu sama dengan 1989 Hz atau bisa kita bulatkan menjadi 2 kHz. Jadi frekuensi cut off untuk rangkaian LPF ini adalah sekitar 2 kHz. Sinyal di bawah 2 kHz itu akan lolos dengan baik. Sedangkan sinyal di atas 2 kHz akan mulai dilemahkan. Lalu kita lihat hasil simulasi AC sweep atau frekuensi respons yang sudah dijalankan oleh Proteusnya. Itu grafiknya ini sumbu horizontal itu adalah frekuensi dalam skala logaritmik mulai dari 10 Hz ini, 10 Hz ini sampai 1 MHz yang sini. Jadi sumbu vertikal itu adalah gain dalam satuan dB. Kita bisa melihat dengan jelas tuh pada frekuensi rendah antara 10 Hz hingga 2 kHz. Gainnya itu mendekati 0. Artinya itu sinyal lolos hampir tanpa pelemahan. Ini adalah daerah passband. Jadi di sekitar frekuensi 2 kHz, grafik itunya mulai turun. Lihat nih di sini. Itu adalah titik cut off frekuensi kita.
Jadi itu setelah itu semakin tinggi frekuensi, semakin dalam grafik turun. Penurunan terjadi dengan kemiringan minus 20 dB per dekade yang merupakan karakteristik karakteristik khas filter Orde pertama. Jadi hasil simulasi ini sangat sesuai dengan perhitungan teoritis yang kita lakukan tadi. Buktikan bahwa rangkaian LPF kita bekerja dengan benar. Lalu kita lanjut ke yang rangkaian HPF-nya. Ini coba kita run dulu. Nah, itu keluarannya, voltasenya, output LPF-nya. Stop. Kita masuk ke rangkaian yang HPF, atau bisa disebut dengan high pass filter. Jadi setelah kita memahami yang rangkaian LPF tadi itu, sekarang kita ke beralih ke kebalikannya ya. Itu high pass filter atau biasa disebut dengan HPF. Jadi jika LPF itu meloloskan frekuensi rendah, maka HPF itu bekerja sebaliknya. Meloloskan sinyal yang berfrekuensi tinggi dan memblokir sinyal yang berfrekuensi rendah. Jadi HPF itu banyak digunakan dalam sistem audio untuk memisahkan sinyal treble dari sinyal bass dalam sistem komunikasi untuk menghilangkan komponen DC atau frekuensi rendah yang tidak diinginkan. Jadi sekarang kita lihat rangkaian HPF-nya itu di protes ini. Jadi jika diperhatikan, susunan komponen HPF-nya ini mirip dengan LPF, tidak jauh beda dengan yang sebelah tadi, tapi dengan posisi kapasitor dan resistor yang ditukar. Jadi resistornya dengan nilai 10 kilo ohm terhubung secara paralel ke ground. Lalu kapasitornya dengan nilai 8 nanofarad terhubung secara seri pada jalur sinyal. Jadi itu pada HPF, kapasitor ada di jalur seri dan resistor di sun ke ground karena impedansi kapasitor tuh berbanding terbalik dengan frekuensinya. Pada frekuensi tinggi, impedansi kapasitor kecil sehingga sinyal mudah lewat. Sedangkan pada frekuensi rendah, impedansi kapasitor besar sehingga sinyal terblokir. Jadi untuk perhitungan sendiri itu rumusnya itu tidak jauh beda ya. Bisa dibilang sama sih. Itu FC sama dengan 1/2pi dikali R dikali C. Itu kita masukkan nilai yang sama juga. Jadi 1/2pi dikali 10.000 dikali 0,00000008. Itu sama dengan yang tadi bisa kita dapat itu sekitar 1989 Hz atau dibulatkan menjadi 2 kHz. Tapi dia dengan fungsi yang berlawanan. Jadi sinyal yang di atas itu yang 2 kHz tadi itu akan lolos dan sinyal yang di bawah 2 kHz itu akan diblokir. Bertentangan dengan sebelumnya. Kita perhatikan hasil simulasinya dari frekuensi respons yang untuk rangkaian HPF ini. Kita bandingkan dengan yang LPF tadi. Ya begini aja. Jadi Anda bisa melihat bentuk kurvanya ini adalah bayangan cermin dari LPF. Pada frekuensi rendah, gain sangat rendah, sinyalnya diblokir. Jadi pada frekuensi sekitar 2 kHz, grafik itu mulai naik. Mulai sedikit naik. Ini tuh adalah titik cut off. Pada frekuensi tinggi, gain mendekati 0 dB, sinyal lolos dengan baik ke output. Jadi penurunan gain di bawah frekuensi cut off itu juga menunjukkan kemiringan minus 20 dB per dekade. Konsisten dengan karakteristik filter RC Orde pertama. Jadi jika kita bandingkan itu, kalau yang LPF itu posisi kapasitor itu sun ke ground, kalau HPF itu serinya di jalur sinyal, posisi kapasitornya. Lalu frekuensi lolos itu yang rendah, kalau yang FPF itu yang tinggi, lalu frekuensi cut off-nya itu sama di 2 kHz. Lanjut ke rangkaian yang berikutnya. Oke. Jadi di sini itu ada rangkaian yang bisa disebut dengan, aduh, bentar. Ya, kita sebut dengan BPF ya. BPF itu adalah band pass filter.
Jadi itu bandpass filter itu adalah sebuah filter yang hanya meloloskan sinyal dalam rentang frekuensi tertentu yang disebut bandwidth atau pita frekuensi. Sinyal di luar rentang tersebut, baik yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi akan diblokir. Analoginya itu mudah. Jadi itu BPF itu bekerja seperti radio. Ketika kita menyala ke frekuensi 98,7 MHz misalnya, radio itu hanya menangkap sinyal di sekitar frekuensi itu saja. Sinyal dari stasiun lain yang frekuensinya berbeda itu nggak akan masuk. Jadi secara konsep itu bandpass filter itu adalah gabungan dari LPF dan HPF yang disusun secara cascade atau bertingkat. HPF itu memotong frekuensi rendah dari bawah dan LPF memotong frekuensi tinggi dari atas. Hingga yang tersisa hanyalah pita tengah. Ini kita buka, lalu kita ini tunjukkan rangkaiannya. Ini rangkaian BPF itu. Ini itu menggunakan 4 komponen pasif. Jadi yang pertama itu ada kapasitor dengan besaran 160 nanofarad. Di kapasitor seri itu di awal rangkaian itu berfungsi sebagai elemen HPF yang memblokir frekuensi yang sangat rendah. Lalu kita ada menggunakan resistor dengan besaran 50 kilo ohm, 50 kilo ohm. Resistor sun ke ground bekerja berpasangan dengan kapasitor yang pertama membentuk HPF. Lalu yang ketiga, kita menggunakan resistor yang kedua itu dengan besaran 13 kilo ohm. Resistor seri setelah node tengah berfungsi sebagai elemen LPF-nya. Dan yang keempat itu ada kapasitor yang kedua, itu dengan nilai 3 nanofarad. Kapasitor sun ke ground di ujung output bekerja berpasangan dengan resistor yang kedua membentuk LPF. Jadi jika kita telusuri aliran sinyal dari kiri ke kanan, itu sinyal itu masuk melalui kapasitor pertama, kemudian bertemu dengan node pembagi antara kapasitor satu sama resistor yang pertama. Di sini tuh sinyal frekuensi rendah dibuang ke ground melalui resistor yang pertama ini. Sisanya itu diteruskan melalui yang resistor kedua. Lalu di ujung output itu sinyal frekuensi tinggi yang tersisa dibuang ke ground melalui kapasitor yang kedua. Jadi itu hasilnya hanya frekuensi dalam pita tertentu yang sampai ke output BPF-nya. Lalu itu BPF itu memiliki dua frekuensi cutoff, yaitu frekuensi cutoff bawah yang disebut F1 dan frekuensi cutoff yang atas itu disebut F2. Rentang antara F1 dan F2 inilah yang disebut bandwidth. Jadi frekuensi cutoff bawah ditentukan oleh pasangan kapasitor satu dan resistor yang pertama. Lalu frekuensi cutoff yang atas, yang F2, itu ditentukan oleh pasangan resistor yang kedua sama kapasitor yang kedua. Jadi jika kita hitung pakai rumus yang tadi, yang 2pi dikali R dikali C, itu tinggal dimasukkan aja nilai yang kapasitor untuk yang F1 itu kapasitor yang dimasukkan itu nilai yang kapasitor R1, nilai kapasitor satu sama nilai resistor yang satu. Jadi kita masukkan 50.000 2pi 1/2pi dikali 50.000 dikali 160. 160 ini nilainya nanti dirubah. Lalu kita bisa dapat hasilnya itu 19,9 Hz untuk yang F1. Kalau yang untuk F2 itu kita dapat di 4082 Hz atau bisa dibulatkan menjadi 4 kHz. Jadi rangkaian BPM ini memiliki pita passband dari sekitar 20 Hz hingga 4 kHz. Sinyal di bawah 20 Hz dan di atas 4 kHz akan dilemahkan. Sekarang kita lihat hasil AC sweep analisis dari Proteusnya. Saran aja. Kita perhatikan bentuk grafiknya. Ini itu berbeda dengan LPF sama HPF tadi yang cenderung itu satu arah. Jadi grafik BPF ini memiliki bentuk seperti kayak bukit ya. Atau ya kayak lereng gunung lah. Itu ciri khas dari bandpass filter sendiri. Jadi itu dari grafik itu kita bisa mengamati di frekuensi yang sangat rendah, itu gain rendah. Itu sinyal diblokir oleh elemen HPF. HPF itu yang tadi kita sebut itu adalah C1 sama R1-nya. Lalu gain itu naik seiring kenaikan frekuensinya. Itu mencapai maksimum di tengah pita. Setelah melewati puncak, gainnya itu kembali turun lagi. Sinyal itu diblokir oleh elemen yang LPF.
atau bisa kita sebut tadi dengan elemen yang R2 sama C2-nya. Jadi tegangan output yang terbaca itu adalah V sama dengan 0,047 volt pada frekuensi tengah simulasi. Nah, sekitaran segitulah ya. 0,047 lah. Jadi perlu dicatat itu rangkaian BPF pasif ini memiliki gain maksimum di bawah 0 dB karena sifat pasif dari 0 komponen RC ini adalah hal yang normal. Untuk mendapatkan gain lebih besar kita perlu menambahkan AMP sebagai penguat aktif. Kita lanjut ke rangkaian yang terakhir. Nah, jadi di sini tuh ada rangkaian komparatornya. Hmm. Jadi itu menurut saya ini yang paling menarik ya rangkaian komparator atau dalam bahasa Inggris kita bisa sebut dengan komparator sirkuit. Itu komparator itu adalah rangkaian elektronika yang berfungsi membandingkan dua tegangan masukan. Keluarannya itu bersifat digital, hanya ada dua kemungkinan. High itu tegangan tinggi atau low itu tegangan rendah, tegangan rendah. Bergantung pada mana yang lebih besar antara kedua tegangan input tersebut. Jika tegangan pada input non-inverting pin yang plus itu lebih besar dari tegangan pada input yang inverting pin yang minus, maka output komparator akan high. Sebaliknya jika tegangan non-inverting lebih kecil, output akan low. Komparator sangat berguna dalam aplikasi nyata seperti detektor cahaya, termostat, elektronik, sistem alarm, dan konverter analog ke digital. Ini rangkaiannya. Jadi itu blok pertama itu adalah sensor cahaya atau LDR. LDR1 ini bertipe torch underscore LDR. Nilai resistansinya itu berubah tergantung intensitas cahaya. Lalu di sini ada resistor yang ketiga itu 10 kilo dengan nilai 10 kilo ohm itu terhubung seri dengan LDR dan dengan LDR ke VCC membentuk voltage divider atau pembagi tegangan. Lalu tegangan di titik sambungan R3 dan LDR ini menjadi input non-inverting OP-IMP. Lalu blok kedua itu adalah tegangan referensinya. Jadi resistor satunya itu dengan nilai 10 kilo ohm dan resistor keduanya itu dengan nilai 2 kilo ohm. Membentuk voltage divider kedua. Tegangan referensi yang dihasilkan itu sama dengan VCC dikali R2 dibagi R1 ditambah R2. Nilai ini tuh sekitar 0,83 volt. Nih, saya udah setting. Yaitu yang menjadi input inverting pin 2, OP-IMP-nya. Lalu ada blok ketiga di sini. Itu menggunakan IC3403 yaitu quad OPIMP General Purpose. OPIMP dioperasikan dalam mode open loop tanpa umpan balik sehingga berperilaku sebagai komparator. Lalu ada blok keempat itu adalah indikator outputnya. Kita menggunakan LED bicolor yang bisa menyala merah atau kuning. Jadi kita ngambil yang kuning. Lalu ada resistor yang keempat dengan nilai 100 ohm sebagai resistor pembatas arus untuk melindungi LED-nya. Sekarang kita udah share tadi simulasinya itu. Jadi perhatikan yang terjadi dulu. Kalau misalkan resistansi LDR tinggi, tegangan di titik pembagi R3 dan LDR menjadi kecil. Dari voltmeter ketika kita bisa membaca tegangan di pin 3. Di pin 3 itu sekitar 0,45 volt. Nih, ini kan 0,45 volt itu lampunya mati ya. Sekarang kita coba bandingkan sama yang tadi yang 0,83. Oke, ini menyala, lampunya juga nyala. Yaitu karena V plusnya itu lebih kecil dari V minusnya. 0,45 dibanding 0,83. Output OPIP itu akan rendah atau low. Dengan output yang terbaca itu sekitar 0,9 volt, 0,90 volt. Ini adalah tegangan saturasi bawah OPIP dalam kondisi supply rendah. LED pun menyala dalam kondisi redup, menandakan sensor dalam keadaan gelap.
Kalau kita coba dari kondisi yang menjadi terang itu ya, intensitas cahaya yang tinggi, maka resistensi LDR itu turun drastis. Ini perhatikan perubahannya, karena resistensi LDR turun, lebih banyak arus mengalir dan tegangan di titik pembagi naik. Voltmeter menunjukkan tegangan di pin 3 itu naik ke sekitar 0,83, udah saya naikin tadi atau lebih. Tegangan di pin 2 juga 0,83. Ketika V plus sama dengan atau lebih besar dari V minus, output OPMP beralih ke high. Tegangan output melompat naik sekitar 3,8 volt, mendekati tegangan supply positif, yang merupakan kondisi saturasi atas OPMP. LED itu langsung berubah menjadi kuning atau menyala terang, menandakan sensor itu mendeteksi cahaya. Misalkan kita atur di yang kayak 0,45 tadi di pin 3 ini, LED itu akan mati. Itu berarti dia menandakan kondisi itu gelap. Jadi bisa kita simpulkan itu kondisi gelap atau LDR tinggi itu pada V pin 3 itu di 0,45 volt, itu lebih kecil dari 0,83 volt. Outputnya itu low, sekitar 0,9 volt ya, 0,9 volt, 0,90 volt. LED-nya itu mati. Mati. Lalu untuk yang terang itu LDR rendah, 0,83 volt itu lebih besar sama dengan 0,83 volt. Dengan outputnya high, sekitar 3,8 volt. LED-nya itu nyala ya. Oke, itu sekian penjelasan rangkaian-rangkaian dari saya, 4 rangkaian tadi ya. Jadi yang pertama tadi ada LPF, filter RC pasif mode pertama yang meloloskan frekuensi di bawah 2 kHz menggunakan R1 sama dengan 10 kilo ohm dan C1 sama dengan 8 nanofarad. Lalu yang kedua itu ada HPF yang kebalikan dari LPF tadi, yang meloloskan frekuensi di atas 2 kHz menggunakan nilai komponen yang sama namun dengan posisi yang ditukar. Lalu yang ketiga ada band pass filter kombinasi HPF dan LPF yang meloloskan pita frekuensi 20 Hz hingga 4 kHz menggunakan 4 komponen RC dengan nilai berbeda. Dan yang rangkaian terakhir adalah rangkaian komparator menggunakan OPMP IC3403 dengan sensor LDR untuk mendeteksi intensitas cahaya. Outputnya bersifat digital, LED menyala kuning saat terang, dan LED-nya itu merah saat gelap. Jadi semua rangkaian ini tuh telah kita lakukan di Proteus dan hasil itu memang sangat sesuai dengan perhitungan teoritis, yaitu membuktikan bahwa simulasi itu adalah alat yang sangat powerful untuk memahami dan validasi desain rangkaian sebelum kita membuatnya secara fisik. Baik, semoga penjelasan 4 rangkaian tadi bisa dipahami atau mungkin bisa masuk. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.